Tapi selain daripada itu, semua manusia itu berdosa. Tapi sejak Yesus dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa manusia, bukan hanya berbicara soal Kristen ya, bukan berbicara soal Kristen, tapi semua orang yang manusia yang ada di bumi ini dihapus dosanya. Tapi ada tapinya, seperti yang saya katakan tadi, yang mau menerima kasih karunia itu, yang mau menerima keselamatan itu. Iya. Begitu. Boleh saya potong nggak, Bang? Itu Boleh. ditebusnya ke siapa? Ini kan manusia berdosa, jadi Yesus itu datang ke bumi untuk nebus dosa. Itu nebus ke siapa? Halo Bro JJ. Menebus dosa manusia. Ya, Karena begini, nebusnya ke siapa? begini ya. Ya, jadi kalau saya mau tarik dari perjanjian lama ya, kalau kita katakan bilang perjanjian lama ya, untuk yang dahulu, untuk nabi-nabi yang dahulu, untuk orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka untuk bisa menebus dosa mereka kan harus bawa korban. Bawa kambing, domba, terkukur dan sebagainya. Intinya, inti pertanyaan saya itu nebusnya ke siapa gitu? Nebus ke ada Tuhan lain apa gimana? Apa nebus ke siapa gitu intinya? Oh enggak. Nebus kemana dia? Enggak. Intinya seperti ini ya. Makanya saya mau katakan dulu, saya mau jelaskan dulu. Sejak dari awal, awal kan kayak Adam itu dia jatuh di dalam dosa kan? Adam dijatuh di dalam dosa. Terus datangnya Tuhan datang, akhirnya terjadilah di situ pengorbanan. Untuk dia untuk apa kan ditanyakan, Tuhan tanya, di manakah engkau? Dia bilang, saya lagi bersembunyi, kata. Ini dari Alkitab ya. Kata Adam, iya. saya lagi bersembunyi. Karena saya malu, saya telanjang. Ditanya, kenapa kamu telanjang? Saya sudah makan dari buah itu. Berarti kamu sudah melakukan hal yang tidak saya larang, kata Tuhan kan. Akhirnya dengan begitu, iya, Tuhan buatlah mereka pakaian dari binatang. Di situ ya, penjelasan di situ. Di Alkitab. Jadi Tuhan pakailah mereka pakaian dari binatang. Nah, dengan mereka dengan pakaian itu, maka Tuhan memberikan korban binatang untuk supaya mereka itu bisa ditebus. Begitu. Jadi ada penebusan. Korbannya buat siapa? Korban binatangnya buat siapa, Bang? Iya, korban untuk tebus dosa itu. Nebusnya ke siapa? Buat siapa? Nebusnya ke siapa? Untuk Tuhan. Tapi maksudnya Yesus sebentar. Yesus disalib untuk nebus dosa, berarti nebusnya ke Tuhan juga. Iya, begini ya. Bukan istilahnya begini. Kayak itu yang saya katakan. Kan Tuhan Allah itu dia mengorbankan itu untuk tebus dosanya itu. Begitu. Jadi korbannya itu untuk penebusan dosa. Supaya itu bagaimana ya, supaya dosanya itu diampuni gitu, diampuni oleh Tuhan. Makanya mereka bawa dari dulu, mereka bawa korban supaya untuk dipersembahkan sama Tuhan, supaya itu dosa mereka itu bisa diampuni. Tapi itu jelaskan Bang, jelaskan. Itu jelaskan, berarti nebus dosanya ke Tuhan. Kalau yang korban tadi yang ngampunin Tuhan. Nah, kalau yang Yesus ini tadi nebus dosanya ke siapa, terus yang ngampuni siapa? Nah, dia kan karena Tuhan dia mengasihi dunia ini kan. Karena dia mengasihi dunia ini di dalam Yohanes, di dalam Alkitab kita dalam Yohanes itu, karena dia mau mengampuni kita, akhirnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban itu. Oh, berarti jadi manusia. Berarti anaknya yang dibuat untuk penebus dosa gitu ya. Anaknya nebus ke bapaknya gitu, Bang, kali. Jadi anaknya nebus ke bapaknya. Ya, jadi dalam konsep ini kan dia kan memberikan roh itu untuk bisa datang ke dunia ini. Sebab kenapa harus dia menjadi manusia? Kenapa harus menjadi manusia? Karena intinya seperti ini. Yang jadi manusia siapa? Sebentar, saya tanya dulu.
Yesus, Yesus. Dia menjadi Allah, Allah. Yang menjadi Yesus itu siapa? Allah. Allah itu dia. Berarti Tuhan. Tuhan yang Makanya ditanggapan Tuhan ya. Tuhan jadi Yesus gitu ya. Apa gimana? Makanya tuh, saya mau jelaskan begini dulu. Kenapa dia harus menjadi manusia? Pertanyaannya kenapa dia harus menjadi manusia? Karena setiap manusia itu tidak layak untuk langsung berhadapan. Makanya seperti Musa, seperti yang lain itu, mereka tidak pernah bisa untuk melihat bagaimana rupa Allah itu. Karena itu sangat kita tidak artinya kita ini tidak layak, manusia ini tidak layak karena berdosa. Makanya kenapa ada bait suci, dan itu orang-orang khusus yang orang-orang khusus yang di dalam itu. Karena semua orang tidak layak untuk masuk di dalam situ. Karena sebab kalau orang bisa ketemu dengan dia secara langsung, pasti orang itu akan mati. Orang itu akan mati. Jadi kenapa dia harus menjadi manusia? Boleh. Itu agak lari bang. Sebenarnya inti pertanyaan saya tadi itu nebus dosa ke siapa, terus yang ngampuni siapa gitu. Itu yang saya bilang. Ini Yesus, sebentar ya. Ini saya jelasin lagi pertanyaan. Yesus disalib nih, katanya buat apa? Buat penebusan dosa, benar gak? Iya. Benar kan? Itu nebus dosanya ke siapa? Terus yang otomatis kalau udah ditebus dosa ada yang ngampunin dong, ada timbal balik ya nggak? Yang ngampunin siapa? Dia menyerahkan di tubuhnya itu untuk kita supaya bisa menerima kasih karunia Tuhan itu sendiri. Begitu. Jadi kita harus mengerti bedakan untuk artinya untuk penebusan kan binatang. Tapi justru dia yang berkorban sendiri untuk manusia itu, begitu. Tapi itu apa enggak Bang, bentar Bang. Tapi apa itu enggak merendahkan derajat Tuhan, Bang? Iya, silakan. Bro Alvin, Bro Alvin boleh saya jawab pertanyaan Anda? Boleh. Jadi penebusan Yesus itu untuk siapa? Jadi begini Bro Alvin. Jadi sebelum ada penebusan, ya kan, sebelum ada pengorbanan Tuhan Yesus, Allah telah memberikan hukum Taurat kepada Musa, begitu. Jadi penebusan itu dalam hukum Taurat melalui korban binatang. Tapi apakah itu menyelamatkan? Alkitab mencatat dalam Ibrani berapa itu hanya gambaran, bayangan kedatangan penebus yang dari keturunan Hawa tersebut yang dijanjikan ketika mereka jatuh dalam dosa, bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala iblis dan keturunan iblis akan meremukkan tumitnya keturunan Hawa. Jadi di situ. Jadi juga sorry ya Bang, saya potong lagi. Enggak. Sebentar. Jadi penebusan itu untuk pengenapan hukum Taurat. Karena tidak ada satu manusia pun yang takluk dalam hukum Taurat, gitu. Jadi kasih dan keadilan Allah itu bisa dipertemukan dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kenapa? Karena kalau Allah tidak mengasihi atau mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, semua manusia itu sudah terkutuk dalam hukum Taurat. Begitu bro. Jadi dosa itu harus dimurkai oleh Allah, gitu. Jadi penebusan itu untuk hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Gitu. Oh berarti Yesus disalib buat nebus hukum Taurat gitu intinya? Iya betul. Untuk menggenapi hukum Taurat buat nebus yang hukum Allah berikan Taurat. Kepada nebus apa menggenapi kepada Musa. Sama aja, menebuslah. Jadi kata berkorban di situ kita pakai menebus. Oke. Jadi menebus itu diartikan sebentar itu Taurat kitab siapa Bang? Sebentar. Menebus itu terima kasih. Enggak, maksud saya begini Bro Alvin, izinkan saya untuk selesai menjawab pertanyaan Anda satu, baru Anda boleh tanggapi atau mengadukan pertanyaan berikutnya.
ketika saya menjawab pertanyaan Anda satu, ketika Anda memotong dengan pertanyaan satu, otomatis Anda tidak Ya, akan dilanjut, Bang, menyimak dilanjut. jawaban saya. Gitu. Bro 47, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Boleh nggak? Atau Bro JJ? Bro JJ, boleh nggak saya bertanya, Bro JJ? Di mute, Bang. Ya, kalau saya Asumsi, bisa Bang, jawab, asumsi. saya Bang Anti asumsi. Sebentar ya, saya belum dapat poinnya loh dari Bang Fo 7 tadi. Poinnya tadi Ini komparasi juga nebusnya pertanyaan ke saya. siapa, terus yang ngampunin siapa? Bagaimana, Bro? Jadi Saya mau tanya. apakah jadi penembusan itu sudah terjawab atau belum? Penebusan apa, Bang? Apa yang dipersembahkan Belum, di situ Bang. penebusannya? Bang Anti asumsi yang sabar dong. Ya, Nanti Anda baru masuk, belum jadi ketemu. Anda Sabar harus, dong. Aku aja dari antrian, ketiduran ya. jadi kebangun Iya. gara-gara Bang Anti asumsi teriak. Antrian. Biar tidak Aku udah tidur barusan ini. Santai. Iya. Belum ketemu poinnya Bang Fo. Sorry ya. Soalnya yang saya mau kan nebusnya ke siapa? Ke Bapak apa ke siapa? Otomatis ada yang tempat ditebus dong kalau mau nebus. Terus yang ngampunin siapa? Yesus sendiri apa siapa itu? Oke. Itu intinya. Oke. Itu belum ketemu loh, belum saya simak tadi Bang Fo bicara, saya Jadi belum Anda dapat sudah intinya. bertanya tadi kan? Jadi saya jawab. Oke. Jadi Yesus, pengorbanan Yesus. Sebentar, suara saya sudah menjadi dua ini. Bentar. Enggak, suara Bang Fo aman, enggak jadi dua kok. Jadi Tetap begini. satu suaranya. Penebusan Yesus jadi penebusan Yesus itu kepada hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, karena hukum Taurat itu bersifat suci untuk menyucikan umat-umat pilihan Allah pada zaman Musa. Akan tetapi Musa aja sendiri tidak tunduk ke dalam hukum Taurat, gitu. Jadi kalau Mas Alvin menanyakan pengorbanan Yesus itu kepada siapa, untuk hukum Taurat, gitu. Oh, berarti nebusnya ke hukum Taurat gitu Bang ya. Halo Bang Fo. Yesus nebus ke Bapa gitu, Bang. Iya, Mas. Kalau Bang Fo, berarti nebusnya ke hukum Taurat gitu ya. Kalau iya. Berarti yang ngampunin otomatis hukum Taurat juga dong. Bener gak? Halo Bang Fo. Fos. Bang Fo. Ini ada Ustadz Alawan kayaknya di bawah tadi. Iya, hukum Taurat. Bang Fo. Hukum Taurat. Oh, berarti yang ngampunin dosanya hukum Taurat juga ya? Ya buat teman-teman. Kalau nebusnya ke hukum Taurat berarti yang ngampunin hukum Taurat apa gimana? Yang mau Polanya belum dapat sama saya. berapologet silakan. Pertanyaan Anda salah kalau Bang begitu. Muto bantuin dong temenin teman-teman. Bener, pertanyaan saya tadi gini loh Bang. Pertanyaan Anda salah. Gini loh, Aku mau intinya. tidur. Pertanyaan saya itu Jadi Bang, begini. Ani aku itu turunin ya. Yesus Jadi- kan menebus dosa. Bener gak? Yesus datang Lah, buat bantuin nebus Fos lah, Bang dosa. Muto. Bener gak Bang Fo? Ngantuk aku. Disalib buat nebus dosa. Mau bobo. Iya gak Bang Fo? Sepakat belum? Sekarang saya Yesus tanya disalib buat- sama Bang, tunggu teman-teman. manusia. Aku serahin sama Bang Manusia Muto itu mini tahu silakan. dosa itu dari mana? Dari hukum Taurat kan? Sekarang Enggak, ya. kalau tidak ada Sebentar. hukum Taurat, Mas Alvin, apakah manusia tahu dosa? Katanya dosa dari Nabi Adam. Udah berdosa. Hukum Taurat zaman Nabi Musa loh, jauh tuh zamannya. Kalau dosa dari hukum Taurat, bener gak? Jadi begini Mas Alvin, Anda kalau berbicara jauh, kalau janji Allah itu
untuk selama-lamanya. Tidak mungkin Allah yang suci itu melanggar janjinya. Kalau dia melanggar janjinya, berarti Allah yang Anda maksud dia tidak suci. Oke? Jadi hukum Taurat itu masih mengikat sebelum kedatangan Yesus Kristus. Yang buat hukum Taurat siapa, Bang? Yang buat hukum Taurat Allah sendiri kepada Musa. Artinya Allah membuat hukum Taurat itu melalui Musa. Jelas ya? Allah sama Yesus beda nggak? Kalau Anda bertanya begitu, kita sudah keluar lagi dari pembahasan penebusan kepada siapa. Begitu Mas Alvin. Makanya, soalnya larinya tadi ke Taurat dia, Bang. Jadi Anda bertanya fokus. Jika saya menjawab hanya Iya, Anda sebentar, Bang. Ini dulu ya. Tapi kalau sudah terjawab, Anda bilang sudah terjawab, baru kita bahas yang lain. Agar supaya jawaban ini soalnya saya belum tidak terjawab, Bang. sia-sia. Soalnya Bang tadi larinya malah ke hukum Taurat loh. Nebusnya ke hukum Taurat. Makanya saya mau tanya dulu, itu yang buat hukum Taurat siapa? Sekarang saya tanya sama Jadi ketemu itu saya poinnya. tanya sama Mas Alvin, ketika hukum Taurat belum ada, apakah manusia itu mengenal dosa? Anda jawab dulu. Sebentar, yang buat hukum Taurat tadi siapa, Bang? Kenapa? Sebelum Kenapa? sebelum manusia mengetahui dosa, sebelum hukum Taurat ada, apakah manusia itu sudah mengenal dosa? Sedangkan hukum Taurat itu belum ada, gitu. Nabi Adam sadar nggak kalau dia berdosa, Bang? Ini saya nggak ngerti data apa-apa ya, saya pakai logika aja kan. Itu Nabi Adam sadar nggak kalau dia berdosa? Jadi ketika Anda pakai logika, jadi Anda harus memperhatikan setiap jawaban saya dari pertanyaan Anda. Jangan saya sudah menjawab, Anda berlogika sehingga Anda tidak memikirkan jawaban yang saya berikan kepada Anda. Ketika kita berdiskusi dengan baik, Pak Alvin, Anda harus memberikan jawaban. Pertanyaan. Setelah Anda memberikan pertanyaan, otomatis lawan diskusi Anda akan menjawab. Itu yang Anda simak. Jadi Anda jangan tadi tanya kan, sebelum hukum Taurat ada, manusia kenal dosa apa enggak kan? Itu pertanyaan Abang tadi kan. Nah ini saya tanya, ini jawabannya ada di sana loh, soalnya itu Nabi Adam dia sadar nggak kalau dia berdosa. Tapi kalau Nabi Adam sadar dia berdosa waktu itu, waktu diturunkan ke mana? Waktu apa kata Abang bilang tadi, makan buah apa? Berarti sebelum hukum Taurat ada, dosa itu udah ada, berarti manusia itu udah mengenal dosa. Oke, baik, benar. Jadi hati nurani Adam, jadi itu bisa dikatakan hati nurani. Jadi ketika dia berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, dia memakan buah yang dilarang itu, dia merasa takut, Mas Alvin. Dia merasa takut, bersembunyi, dan dia mendengar langkah Allah sendiri mendekati dia bersembunyi dan merasa takut. Sehingga Allah sendiri mengatakan, di manakah engkau? Begitu. Jadi dampak dari dosa itu adalah rasa takut. Karena sebelum hukum Taurat ada, memang manusia itu memiliki hati nurani, perasaan. Gitu. Jadi ketika Anda berbuat dosa, Pak Alvin, Anda akan merasa sendiri kejahatan yang Anda buat. Gitu. Nah, ke poin yang tadi, ini makin jauh sih kita larinya. Ke poinnya tadi, Bang. Sorry saya ulang lagi ya. Soalnya melenceng jauh kan. Nah, itu tadi yang Yesus disalib buat nebus dosa, itu nebusnya ke siapa? Otomatis kalau dosa berarti ada yang ngampunin dong. Mas Alvin, itu ngampuninnya siapa? Saya tidak suka berdiskusi ketika Anda sudah menyimpulkan jawaban saya ketika Anda tidak mengulangnya, gitu. Apalagi Anda mengeluarkan kata melenceng sekali. Anda kan bertanya kepada Adam. Anda bertanya kepada hukum Taurat, otomatis jawaban saya tidak sama dengan di Adam, gitu. Setelah ada hukum Taurat. Jadi saya menggunakan di situ sebelum hukum Taurat ada. Kalau Anda simak, saya mengatakan manusia itu memiliki hati nurani.
Sehingga saya juga menanyakan kepada Anda, ketika Anda melakukan kejahatan, Anda pasti merasakan hati nurani Anda berkata sudah salah. Apa dampak salah dari Adam setelah mereka melanggar perintah Allah? Itu yang saya katakan tadi. Mereka takut, mereka bersembunyi. Begitu. Anda harus mendengar pertanyaan yang Anda ajukan ke saya, dan Anda harus mendengar jawaban saya, agar supaya Anda tidak mengeluarkan melenceng, padahal saya sudah menjawab dengan detail gitu. Iya, berarti udah dijawab Bang ya. Jadi dia nebus dosa kemana tadi Bang? Saya lupa. Bisa diulangin nggak? Iya kan? Oke, saya ulangi lagi. Mas Alvin seperti ini. Jadi manusia itu mengenal dosa setelah ada hukum Taurat. Ya kan, mengenal dosa. Tapi sebelum hukum Taurat ada, manusia juga merasakan kesalahan mereka dalam hati nurani mereka ketika mereka melanggar perintah Allah. Dan hukum Taurat menjelaskan, mencerminkan perbuatan-perbuatan jahat itu ketika Anda tidak menyembah kepada Allah yang benar, ketika Anda berzina, ketika Anda mencuri, itu cermin dosa. Iya kan? Jadi sebelum hukum Taurat itu ada, Adam dan Hawa itu merasa takut karena mereka memiliki hati nurani pada saat itu. Begitu. Jadi manusia itu diciptakan bukan seperti robot, sudah diprogram, tapi mereka memiliki perasaan, penglihatan, indera perasa atau lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Nebusnya ke siapa Bang? Ini saya belum dapat lagi poin ini tadi. Nebusnya ke siapa gitu? Ini kan disalib tadi kan, awalnya kan disalib buat nebus dosa dong. Nah, itu nebusnya ke siapa? Mungkin saya akan berusaha sabar untuk menjawab ulang-ulang pertanyaan Anda. Allah sorry, itu suci. Saya belum dapat intinya Bang, makanya saya tanya. Iya. Kalau saya udah dapat, jadi Anda diam. lagi. Jadi saya minta tolong Anda diam. Anda cukup mengingat menghargai saya untuk menjawab dari pertanyaan Anda. Gitu. Entah Anda menerima atau tidak, itu urusan Anda. Tanggung jawab saya untuk menjawab dari pertanyaan Anda. Jadi begini Mas Alvin, hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa. Tujuan hukum Taurat untuk mensucikan umat-umat pilihan Allah agar mereka tidak menyembah Allah lain, agar mereka tidak saling membunuh, agar mereka tidak saling mencuri, agar mereka tidak saling berzina dan sebagainya, menghargai orang tua gitu. Tapi tidak demikian, mereka cenderung berbuat patung untuk menyembah ilah lain, ya kan? Mereka sering berzina. Ya pokoknya mereka tidak bisa menghidupi hukum Taurat tersebut dalam kehidupan praktis mereka, sehingga orang yang tidak taat kepada hukum Taurat itu namanya dosa. Jadi dosa itu dalam Alkitab kami dimurkai oleh Allah, yaitu tempatnya di neraka atau hukumannya mati 2 kali gitu. Jadi hukum Taurat itu bisa dilaksanakan oleh orang yang suci, yaitu Yesus Kristus yang dari Roh Kudus masuk ke dalam janin perempuan ini, yaitu Bunda Maria, yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa. Kenapa dia Roh Kudus yang di janin itu? Karena dia tidak berhubungan biologis, sehingga tidak memiliki unsur dosa dari Adam dan Hawa gitu. Jadi untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan manusia ke hadapan janji hukum Allah itu, ya hukum Taurat, yaitu penebusan itu melalui Yesus Kristus gitu. Jadi pertanyaan Anda akan saya jawab, penebusan itu kepada siapa? Kepada hukum Taurat yang Allah berikan. Kenapa? Kalau dia tidak menghukum sesuai dengan hukum Taurat, ya kan? Allah itu tidak adil dong.
hanya memaafkan aja. Berarti Allah tidak Uni, ada Uni nggak? Uni Rifa. Uni, halo. Tidur gak Uni Rifa? Uninya tidur Mas kayaknya. Ya. Mas Alvin. Tidur. Jadi saya Bang sudah jawab asumsi, ya. dapat nggak intinya tadi? Saya tanya Pusing, teman-teman saya sambil kerja nggak fokus. Lanjut aja Bang. Soalnya saya belum dapat intinya makanya. Iya, soalnya gini, Mas Alvin, sorry, saya akan tanggapi Iya. mindset Anda tentang penebusan, gitu. Jadi Anda kan tidak paham tentang hukum Taurat, untuk apa dan tujuan apa. Jadi Anda beropini sehingga Yesus yang kami sembah itu adalah Tuhan. Masa Yesus Tuhan mengorbankan kepada Tuhan? Begitu kan? Tidak. Tapi yang saya maksud adalah ketika Anda membaca Bible kami dari Kejadian sampai Wahyu, di situ Anda akan ketahuan kok apa yang dijanjikan Allah atau nubuatan Allah kepada nabi-nabi, kepada raja-raja, kepada hakim-hakim tentang penebusan itu. Begitu. Jadi hukum Taurat. Berarti nebusnya bukan ke Tuhan, Bang ya? Nebusnya bukan ke Tuhan tapi ke hukum Taurat ya. Intinya Iya, gitu ya. Karena Allah itu kan adil. Berarti manusia berdosa kepada hukum Taurat gitu ya. Iya, jelas. Kalau tidak ada hukum Taurat, manusia tidak tahu Manusia apa itu berdosa dosa. ke hukum Taurat. Ya iya. Begitu. Kalau tidak ada hukum Taurat, bagaimana manusia bisa berdosa? Kalau tidak ada ya. Begitu masalah. Yang buat hukum Taurat siapa sih, Bang? Allah tadi ya. Allah benar ya. Ya, aku udah jawab kok. Ini logikanya biar lebih masuk akal lagi, Bang. Kalau menurut saya kan, yang buat hukum Taurat Allah, berarti manusia berdosa kepada Allah dong, kepada yang buat hukum dong, bukan kepada hukumnya gitu. Sama nggak persepsi kita? Apa beda? Ya, dosa itu berarti kan manusia berdosa kepada Allah dong. Berarti nebus dosanya kepada Allah, benar nggak? Mas Alvin, sebelum Anda bertanya, saya mengingatkan kesepakatan kita bahwa Anda juga mengatakan bahwa dosa itu adalah melanggar perintah Allah kan? Ya, perintah Allah itu apa? Ya, hukum Taurat itu. Sepakat. Oke. Berarti berdosanya kepada yang buat hukum, benar nggak? Ya, dosa itu melanggar perintah Allah, Mas Alvin. Kita sudah sepakat kok dari awal, toh. Jadi Allah memberikan hukum Taurat itu agar supaya manusia itu tahu apa itu dosa. Kalau tidak ada, misalnya begini, tidak ada hukum Allah atau perintah Allah seperti ini, atau titah Allah, perintah Allah, janganlah engkau menyembah Allah lain selain aku. Pasti manusia bikin patung apa semua, ya kan? Atau janganlah engkau berzina, pasti kita seperti binatang, kawin sana, kawin sini, ya kan? Janganlah engkau mencuri, pasti saya akan mencuri jilbabnya Uni Rifa kalau tidak ada hukum itu, ya kan? Seperti itu. Jadi maksudnya saya, hukum Taurat itu adalah perintah Allah. Jadi dosa itu adalah melanggar perintah Allah itu, gitu Mas Alvin. Itu manusia, kalau manusia berdosa, Bang, itu berdosanya kepada siapa itu? Berdosanya ya melanggar perintah Allah itu, yang Allah perintah itu. Misalnya gini, Mas Alvin punya anak nih. Iya, kan? Berdosanya kepada siapa, Bang? Ini misalnya abang apa namanya? Ya gitu. Abang misalnya ngomong kasar ke saya misalnya. Berarti abang salahnya ke siapa? Ke saya apa ke siapa gitu? Ya, secara manusia saya bersalah, tidak sopan kepada Anda gitu. Tapi dalam nyambung pas dalam masuk di logika, Bang. Sebentar, saya akan lebih mendetail lagi pola pikir Anda. Jadi ketika saya berkata kasar kepada Anda, harus Anda ketahui juga
apakah kata kasar saya itu seenak-enak dewe atau ada sebab akibat ketika aku berkata kasar gitu. Jadi itu Iya, agak gak usah lain. melebar Bang. Intinya kalau abang berbuat salah kepada saya, berarti abang salah kepada saya apa salah kepada siapa gitu. Nah, kalau Anda tidak menggunakan kata Misalnya kasar, ini contoh Bang. ya. Contoh. Bagaimana? Ah, contohnya Bagaimana? misalnya abang ada salah sama saya gitu kan. Mm-mm. Bang Vo ada salah nih ke saya, ke Alvin Hidayat tuh. Ada salah. Terus abang salahnya ke siapa? Salah ke Alvin Hidayat apa ke siapa gitu? Ya di hak hukum Taurat juga kan mengatakan begini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Toh Mas Alvin, kalau Anda tahu hukum Taurat, Mm-mm. tapi ketika saya berbuat kejahatan kepada Anda, ya otomatis saya melanggar perintah Allah itu tersebut dan saya Oh, sudah berarti tidak, dosanya ke siapa Bang? ya, Kalau ya manusia berdosa berdosanya dosanya itu ke siapa? kepada Ah, itu saya intinya. dong. Dosanya kepada saya dong. Masa saya yang berbuat dosa, Mas Manusia Alvin, ya? berdosa Iya. sebentar. Manusia berdosa itu dosanya ke siapa? Ya dosanya kepada saya, Mas. Saya yang melakukan dosa. Kok kepada siapa? Kan Mas Iya, tanya ketika berbuat saya dosa. berbuat jahat kepada Berdosa tuh Mas. sama aja kayak melanggar nih. Kita pakai kata-kata melanggar, Bang. Dosa sama aja kayak melanggar, bener gak? Sepakat nggak di sana? Ah, misalnya Sudah Bang ini sepakat melanggar, dikatakan. melanggar, melanggar. Itu ah, ini misalnya Abang melanggar perintah Allah, Abang berdosa kepada siapa sih? Kepada Allah apa kepada siapa itu intinya? Kalau saya melanggar perintah hukum Taurat, saya berdosa. Ya saya yang berdosa, bukan Allah. Gitu. Jadi ketika saya melanggar Iya, perintah-perintah Allah itu, saya yang berdosa, Mas. Gitu. uninya tidur lagi. Mas Alvin, kalau nih Riva sama aku Ya, dia nggak mau galak-galak, kenapa ya? Aku makanya. Ini jadi aku nggak mau enak. sambil mau minta jelasin ke Uni Riva loh biar agak nyambung dikit soalnya udah agak pusing gitu kan. Siapa tahu Uni Riva bisa nengahin gitu kan. Ya udah Mas, terima kasih Mas sudah diskusi. Aku mau dulu ada kerjaan yang aku harus buat. Makasih ya Mas Alvin. Assalamualaikum Oke, oke, ya. oke. Oke, Uni Oke, Riva, oke, oke. kasih. Ya, Uni, thank you Uni.
kulit cinta. Warna kulit. Jadi kalian kalau pakai dress kalian lihat body goals. Sininya bentuknya body goals cinta nih. Lihat ya. Body goals. Dia ada batu infrarednya sayang. Bentuknya body goals cinta dan gak bertekuk-tekuk ya. Body goals cintaku ya. Hah? Ayo war, sisa 5 menit lagi. BB sampai 100 kg. BB sampai 100 kg. BB sampai 100 kg. Body goals cintaku, lihat ya sayangku. Jadi inget ya buat cewek-cewek, aku kasih tahu kalian, kenapa kalian wajib banget CO ini. Kalau kalian gak payment ini, kalian bener-bener rugi sayangku. Yang dapat stoknya lagi ada di bawah 120.000 langsung payment. Ya, langsung payment. Kita itu dealnya, kita tuh dapat harga dealnya itu 120.000. Benar. Kalau kamu dapat di bawah 120.000, kamu dapat diskon tambahan langsung payment ya. Betul. Ayo sayangku, kenapa kalian bisa dapat harga murah di sini? Kalian dapat 3 triple subsidi. Betul. Satu dari Telinya udah kasih harga best price buat aku. Yang menang jungkir balik apa buat apa cenah. Memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Baca ya dek ya, Kristen di bawah baca ya. Jadi Yesus itu hamba. Allah nenek moyang kita telah memuliakan dia. Allah yang telah memuliakan dia, mengangkatnya menjadi rasul. Makanya dia diberi mukjizat. Dia nabi, dia rasul. Dengarlah ini yang aku tak dengar belum aku bacakan khotbah. Dek, dengar lagi aku bacakan khotbah tentang khotbah Petrus ya. Dengar ini khotbah Petrus. Petrus itu siapa? Murid kesayangan Yesus. Aku baca ya, apa kata Petrus? Hai orang Israel. Dengar dek, simak. Kamu harus banyak baca-baca Biblemu loh. Jangan cuma taruh di gereja baca. Dengar. Hai orang Israel. Dengarlah yang ingin aku katakan ini, yaitu Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan dengan mukjizat-mukjizat sebagai tanda-tanda yang dilakukan Allah kepadanya. Itu Kisah Para Rasul 3. Jadi Yesus itu hari ini gini deh. Pakai akal deh ya, pakai akal pikiran. Gini deh, Fitri, aku mau kasih tantangan buat kamu ya. Di dalam 4 Injil kanonik yang iya. Di dalam 4 Injil kanonik yang ada saat ini ya, kamu tinggal pilih aja mau Matius, Yohanes, Markus atau Lukas ya, di mana di sana banyak sekali ayat ya, ayat di mana Yesus menyembah dan Yesus menyembah Tuhan. Bahkan Yesus menyuruh membantah ketuhanannya sendiri. Silahkan, kamu biar gampangnya nih ya, aku cari gampangnya aja. Kamu tinggal pilih mau yang mana. Mau dari Injil Yohanes, mau dari Injil Matius, mau dari Markus, silahkan pilih. Disuruh aku memilih Yesus Pak. Udah. Enggak, silakan kamu pilih mana mau yang mana. Semuanya itu membantah ketuhanannya Yesus. 4 Injil kanonik itu. Kamu tinggal daripada orang ini. Daripada kamu pusing. Kamu dikasih iya tadi aja kamu dari tadi aja nalar kamu nggak dipakai. Nalar sekarang aku kasih gampang buat kamu. Kamu tinggal pilih. Ya, nanti aku yang jawab. Kamu mau Injil mana? Mau Injil mana? Ya, semua 4 Injil kanon. Nggak maksa. Aku nggak maksa. Aku kasih pilihan buat kamu. Ya, di 4 Injil kanonik itu, ya. Yesus itu membantah ketuhanan dan bahkan Yesus. Kenapa? Kamu takut. Aku udah kasih pilihan loh. 4 Injil mau dari Yohanes, Matius, Markus. Ya udah. Tadi Kisah Para Rasul yang disampaikan Bu Rahma aja nggak sampai nalar kamu. Iya, aku cuman kasih informasi sama kamu. 4 Injil kanonik itu ya menolak ketuhanan Yesus. Kamu tinggal pilih mau yang mana, nanti aku jawab. Ayo. Udah aku bilang jangan copot Alkitab, jangan copot. Nggak dicomot. Aku tantang kamu. Aku siap jawab.
4 Injil kanonik itu menolak ketuhanan Yesus. Iya, biar gampangnya kayak gitu aja. Karena dari tadi dijelaskan, kamu tadi dikasih lihat ayat Kisah Para Rasul ya. Bahkan tadi guru Ben Abraham juga sudah menjelaskan, tapi kamu nggak nyampe nih. Sekarang aku tantang kamu, ya. Aku kasih tahu bahwa 4 Injil yang ada saat ini itu semua membantah ketuhanannya Yesus. Bahkan Yesus sendiri yang membantah ketuhanannya. Sekarang kamu tinggal pilih mau yang mana, Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes. Semua ada di sana. Apa kamu nggak tahu itu ada di situ? Intinya aku udah dapat. Kalian itu berusaha untuk mengetahui siapa Yesus. Yesus itu Tuhan. Oh iya, kita tahu Yesus itu. Kita tahu. Kamu yang nggak tahu. Makanya aku bilang. Tahu Yesus itu Tuhan. Oh, di mana Yesus pernah ngomong dia Tuhan? Tahu Yesus itu Tuhan. Pernah nggak Yesus ngomong dia Tuhan? Tunjukkan ayatnya mana Yesus ngaku Tuhan. Ayo tunjukkan. Boleh dong, kamu kasih tahu. Ayo tunjukkan dong. Oh iya, aku udah mulai lagi nih. Enggak tunjukkan dong. Kamu bilang Yesus itu Tuhan. Ayo sebut, aku buka nih. Silakan. Mau aku tunjukkan? Iya dek, silakan. Mau aku tunjukkan? Iya. Oke. Ini jawab. Ini. Kata ibu sudah baca kitab dari awal sampai selesai. Kalau sudah baca jangan doktrin, itu sampah yang kau sampaikan. Kita mau dalil. Jangan sampaikan sampah, dalil. Ayo dalil dari Bibelmu. Bagimu sampah. Oh, tapi kita nggak mau dengar sampah. Kita mau dalil. Kita tunjukkan dari tadi dalil loh. Yang kami tunjukkan dari tadi itu dalil. Jangan cuma kata-katamu aja. Ayo dalil, tunjukkan. Mana? Aku mau tengok juga ini yang ini loh Fitri. Kalau kamu lagi debat, itu dasarnya dalil, bukan asumsi dengkul. Kamu hanya mempermalukan diri kamu dan agama kamu kalau seperti itu. Kau nggak lihat di bawah udah teriak-teriak teman kamu. Malulah lihat seperti itu. Ayo dalil. Tidak ada seorang pun datang Bapak kalau tidak melalui aku. Udah cukup itu ku imani. Mau kalian goyangkan imanku tidak bakalan bisa. Berarti Yesus hanya jalan. Tujuannya Bapak. Oh, ayo tunjukkan mana Yesus ngaku Tuhan. Ayo. Oh, mau ke situ. Iya. Dari tadi Yesus itu hanya jalan. Jalan itu kalau kamu berdiri. Dengar, kalau kamu berdiri di jalan, kamu dilindas mobil. Kalau kamu cuma berdiri jalan. Yesus jalan, bukan tujuan. Tujuannya itu Bapa di surga. Ayolah kalau kamu coba kamu praktekkan ya. Kalau kau bilang Yesus adalah jalan, kamu berdiri di tengah jalan ya, kamu akan mati dilindas tabrak mobil. Jangan dek, jangan kau percaya itu. Tujuan adalah Bapa di surga. Kamu mati kelindas mobil dek. Yesus adalah jalan, tujuannya adalah Bapa. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya. Hidup yang kekal itu surga. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau cuma kamu jalani imani jalan, ya kamu nggak sampai ke tujuan. Gitu loh. Berarti iya gitu deh. Makanya kami minta mana pernyataan Yesus bahwa dia itu Tuhan. Ayo deh tunjukkan. Jangan kamu berdiri cuma di jalan ya. Oh, nanti kamu kelindas mobil deh. Ayo coba tunjukkan mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Ayo dong. Bisa dong kamu kan cerdas nih. Kalau ku tengok kamu cerdas. Ayo dong tunjukin, aku buka nih. Biar kita baca sama-sama. Kalau cuma bacot pengemis juga bisa bacot. Orang gila juga jalan di jalan itu sambil ngomong-ngomong. Orang gila itu bisa bicara juga ya. Kalau cuma bicara. Gini deh Fitri. Ayo tunjukin dalil. Fitri. Daripada bingung, panggil pendetamu masuk Komal sini deh. Panggil pendetamu. Kamu tuh nggak ada ilmunya. Nggak usah lah. Iya kamu nggak ada ilmunya. Mending panggil pendeta kamu ke sini.
Ya, dia ini sekolah minggu korban doktrin. Kami paham kamu korban doktrin. Jadi kamu pikir Yesus itu suruh naik deh pendeta kamu. Dia jalan itu, Dek. Jangan kamu mengimani jalan ya, menjadikan Tuhan. Kamu harus tujuannya. Kata Yesus apa? Tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapaknya, jadi Bapaknya itu tujuan, Dek. Kamu jangan cuma di jalan, kamu kelindas mobil, kamu mati, Dek. Ayolah. Ibu nggak ngerti apa ayatnya itu. Ada, Dek. Ibu paham memang apa maksudnya Yesus berkata apa? Hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal apa, Dek? Hidup yang kekal itu kan surga. Hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau. Engkau itu siapa? Bapa atau Allah? Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus, Dek. Iya, Yesus itu dan aku utusan. Dia menempatkan dirinya sebagai utusan, Dek. Aku jalan kebenaran. Iya, jalan. Jalan itu artinya pengajaran. Pengajaran, Dek. Yesus pengajaran. Bentar dikit. Fitri, kalau Yesus adalah jalan menuju Tuhan, berarti dia Tuhan atau bukan? Kalau Yesus mengatakan dia adalah jalan menuju Allah Bapa atau Tuhan, berarti dia Tuhan atau bukan? Ayo dipakai dong logika dan akal warasnya. Peribahasa nggak pernah ngerti. Loh, dia jalan menuju Tuhan. Berarti dia Tuhan atau bukan? Masa jalan menuju Tuhan, jalan sama tujuan disamakan? Gimana nih logika dan akal warasnya? Dipakailah dikit aja, jangan banyak-banyak. Yuk. Mereka mengerti. Dipakai. Jadi kalau dia mau ke pasar, kalau jalan kebenaran gini. Dek, gini logikanya, logikanya gini, Dek. Kalau kamu mau ke pasar, Dek, logikanya gini, kalau kamu mau ke pasar, tentu kamu lewat jalan, tapi tujuanmu ke pasar. Kalau kamu cuma di jalan, ya kamu nggak sampai ke pasar dong. Tujuanmu ke pasar berarti kamu harus lewat jalan ajaran, pengajaran Yesus yang harus kau lakukan. Misalnya Yesus itu ya membasuh kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai masuk di gereja ya atau di bait suci. Kamu sekarang kan pakai, Dek. Kamu tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus sunat. Iya, Dek, betul. Jangan melebar, Bu Rahma. Jangan melebar dulu. Kita coba reparasi akal warasnya. Kalau Yesus adalah mengatakan dirinya jalan menuju Tuhan Bapa, Allah Bapa, berarti dia Tuhan atau bukan? Yuk, akal warasnya dipakai dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yuk. Halo. Tapi kayaknya ini ya, dari tadi kita ngomong sama dia ini, dia ini akalnya belum ada. Akal waras dia belum punya akal. Ada di kepala tapi kalau nggak dipakai otaknya, jangan-jangan belum di-unboxing lagi otaknya sampai ini hari. Dia masih kayak anak-anak. Jadi dia belum memakai akalnya. Dari cara berbicaranya, dari cara dia, dan dia juga tidak tahu Alkitabnya. Jadi dia tidak bisa membawa. Gak apa-apa, Bunda Esti. Jadi memang target kita itu bukan yang di atas, Bunda Esti. Jadi harus dipahami ya, ketika kita berdebat, target kita adalah audien yang ada di bawah, yang masih mau menggunakan akal warasnya, yang masih mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran. Itu target kita. Jadi teman-teman harus paham. Ketika Anda berdebat di atas, fokusnya bukan yang di atas, tapi mereka yang di bawah, orang sekian ratus bahkan sekian ribu orang. Disitulah target kita. Orang-orang yang masih mau menggunakan akal warasnya, orang-orang yang masih mau membuka hatinya. Itulah target kita. Yuk kembali lagi, Fitri. Kalau Yesus adalah jalan menuju Tuhan, berarti Yesus Tuhan atau bukan? Tapi kasihan, Bang Ben. Ini uji akal waras. Iya, tapi kasihan, dia mempermalukan dirinya dari tadi. Aku malah kasihan nengoknya. Lu mempermalukan aku. Dia mempermalukan dirinya dari tadi. Tuh kan, udah terguncang. Aku takutnya di pasien yang kabur. Aduh, maaf, gue gak bakalan kabur. Yesus ada di pihakku, Tuhan pertolonganku. Jangan jawab dong pertanyaan aneh. Iya, bener kan Bunda Rama?
Ya. Kalau Yesus adalah jalan menuju Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan atau bukan? Semudah itu kok pertanyaannya. Jalan sertanya. Jawablah dengan akal waras. Jujur. Ayo turunin aja Bunda. Serta Yesus namanya. Malu nanti keluarga. Berguncang kelihatannya. Waduh, pertanyaan semudah ini berguncang. Alamak. Ayo gampang tuh pertanyaannya. Kalau Yesus mengatakan dia adalah jalan menuju Tuhan, berarti dia Tuhan atau bukan? Fitri, jangan terguncang lah. Aku tidak akan goyang. Gampang ini pertanyaan, simple. Alamak, udah terguncang rupanya. Intinya turunin aja Bunda, kasihan dia malu dah. Iya, udahlah saya turunin. Udah. Ya. Saya turunin, kasihan kamu. Udah nggak apa-apa. Aku mungkin Fitri ini butuh hiburan, naik butuh hiburan, sama seperti saya. Saya juga naik butuh hiburan, Fitri. Ganti yang lain aja, ganti. Bun, masih banyak orang yang menuntut tahu kebenaran. Oh, kebenaran apa kalau perang naga? Naga kok kebenaran. Ayo, pendetamu suruh naik deh, pendeta lah, sekelas pendeta kayak mau sekelas apa, naikin. Iya, kasihan dia, nggak apa-apa, diturun aja. Assalamualaikum. Yang pinteran dikit lah, minimal punya otak lah. Jangan udah ilmu nggak ada, otak nggak ada, naik ke atas, aduh susah nih ada gitu. Selamat sore Bang Julius. Kuota doang. Bang Julius agama apa? Oh, saya Kristen ini. Iya kan, nggak pakai assalamualaikum, kaget aku. Bentar, Sukron yang bagi-bagi gift ya, terima kasih ya. Sukron. Iya Bang Aha itu baik banget. Bang Aha makasih ya. Bang Aha makasih. Kalau bisa singa Bang. Ya Allah ya Rabbi. Bang Aha makasih, kalau bisa singa, lumayan buat makan sebulan. Ya Allah ya Rabbi. Syukuri Bunda. Apa Bang Julius, bagaimana tanggapan Abang? Abang dari tadi ada di bawah, bagaimana tanggapan Abang mengenai saudara Siman Abang tadi? Begini ya, itu dia itu kan jemaat biasa sama dengan saya juga. Iya. Dan dia perlu belajar. Memang kalau, tapi saya salut sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang sudah belajar Alkitab loh. Sungguh luar biasa itu. Iya, supaya kami nggak tersesat seperti Bapak gitu loh. Makanya kami belajar, Pak. Tersesat bagaimana? Ada pertanyaan saya satu. Pak Julius, sorry. Sebentar, Pak. Tidak akan bisa dijawab. Sebentar, Pak. Kita tidak belajar ya, Pak ya. Kita tidak belajar. Kita hanya meluruskan, ya, bahwa di dalam Al-Quran juga sudah disebut ya, bahwa kita cuma menyadarkan juga ya, di dalam Alkitab Bapak itu juga, bahwa kitab Bapak itu banyak sekali penyelewengan dan kontradiksi ya. Itu sudah ada dinubuatkan oleh Nabi Musa di kitab Ulangan ya, dan buktinya apa? Ada di Mazmur 119 ayat pasal 136 ya. Ada juga di Yeremia 8 pasal 8, di mana Taurat itu telah diubah. Jadi mohon maaf nih ya, kita belajar untuk menyadarkan umat Kristen sebetulnya gitu, dari doktrin-doktrin yang mungkin mendarah daging gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Jadi jangan salah tanggap kalau kita belajar. Saya orangnya. Justru kita meluruskan. Kalau yang Bapak bilang itu salahnya di mana? Apakah Bapak punya kompeten untuk mengatakan itu salah? Kalaupun salah, coba Bapak jelaskan supaya saya yang tidak tahu ini bisa mengerti. Kesalahan apalah? Kesalahan Bible. Coba Bapak maknai dulu, Pak. Itu kitab Ulangan ya, Yeremia atau Mazmur 119 ya. Ayat 136. Bilang apa? Bentar ya.
Baik. Baik ya Pak ya, kita coba Bapak Bapak ada Alkitab ya? Bapak punya pegang Bible kan? Coba buka Ulangan ya, Ulangan 31. Sekarang Ulangan ya gimana? Iya, kita runut dari situ dulu Pak. Kita sama-sama belajar kan, Mazmur 136. Iya, nanti kita ke Mazmur. Tenang aja Pak ya. Ya. Bahwa Nabi Musa pun telah menubuatkan ya, Bani Israel akan mengubah kitab Taurat. Ya. Coba Bapak sekarang buka Bible Bapak, Ulangan 31 pasal 24 sampai dengan 30. Ya, saya bacakan ya Pak. Ulangan 31 ya. Iya, pasal 24 sampai dengan 30. Sudah Pak? Yosua sebagai pengganti Musa ya. Bagaimana tuh? Baik, saya yang bacain aja ya, karena saya baik hati. Baik, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, pasal 25-nya, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, pasal 26 lah, pasal 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ya, di pasal 27-nya, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilan terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Pasal 28, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Pasal 29-nya, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu. Apabila kamu berbuat jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu, ya. Nah, kita lihat nubuatan tersebut ini terpenuhi dan dijelaskan dalam tadi yang saya bilang, Mazmur 119 pasal 136. Bunyinya seperti ini. Waktu itu bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Adapun di Yeremia 8 pasal 8, bagaimanakah kamu berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Bapak sudah pernah dengar ayat ini belum? Bapak, ayat Alkitab itu sangat banyak. Kalau Bapak mau jelaskan kesalahan paling banyak juga, saya bisa jelaskan. Nah, sekarang kita coba saya yang poinnya ini apa? Poinnya Bapak ini putar ke sana, putar ke poin aja, Pak. Poinnya di mana kami belajar, bukan belajar untuk mencari kesalahan, kita belajar bukan untuk kita amalkan, tapi untuk menyadarkan, ya, menyadarkan Bapak bahwa kitab Bapak itu sudah diubah. Oke? Ya, dimanapun, ya di mana, ya ada juga ancaman Yesus, ya, itu ada di Wahyu 22 pasal 18 sampai dengan 19. Ya, bunyinya seperti ini. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur gilang gemilang. Pasal 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, ini adalah ancaman langsung dari mulut Yesus sendiri, Pak.
ya, yang sering tidak dipercayai oleh kaum Nasrani. Nah, bagaimana sekarang kita membuktikannya ya? Ya. Nah, Bapak coba baca Lukas 1 pasal 1 sampai dengan 4. Mari kita buktikan apa itu definisi kitab suci ya. Lukas 1 pasal 1 sampai dengan 4. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah itu aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal muasalnya. Aku mengambil keputusannya untuk membukukannya. Abang mau putar ke sana kemarinnya, intinya itu poinnya apa? Ya, intinya bahwa kitab Bible itu adalah hasil penelusuran, Pak. Dan banyak sekali ayat kontradiksi. Abang harus tahu kitab itu apa. Apa, Bang? Alkitab agama Kristen itu beda dengan Islam. Kalau Islam punya itu kitab suci. Jadi ada tulis kitab suci Al-Quran kan? Abang baca itu ada tulis apa? Kitab suci ke apa itu? Abang punya Alkitab itu. Apakah atau Alkitab di Google yang abang punya ini? Jadi definisi kitab suci itu apa, Pak? Menurut Bapak? Kitab suci. Jadi yang menurut abang kan, abang punya kan kitab suci. Saya pun bukan, saya kumpulan kitab. Lalu saya mau tahu kata kitab suci itu apa. Iya, saya tanya definisi kitab suci Anda itu apa? Kitab suci itu apa? Karena abang punya kitab suci, saya punya kumpulan kitab. Lalu saya mau terangkan dia bagaimana arti kitab suci. Silakan. Kalau saya terangkan dia, abang tidak akan terima. Nggak apa-apa, kita di sini diskusi, Pak. Silakan. Begini, kalau kitab suci itu kitab suci ya. Menurut saya bukan ahli. Kitab suci itu kumpulan firman Tuhan. Begitu loh. Oke, lalu bagaimana kumpulan firman Tuhan. Lalu bagaimana ini? Lukas 1 pasal 1 sampai dengan 4 ini ternyata Lukas ini menelusuri ya. Nah, tadi sudah dijelaskan itu kan Alkitab, kumpulan kitab kan, bukan kitab suci. Berarti maaf saya potong dikit. Berarti bukan kitab suci ya, bukan firman Tuhan ya. Ada firman Tuhan, ada bukan kitab suci, bukan firman Tuhan ya. Ada banyak hal di situ. Banyak hal. Bukan saja firman Tuhan di situ aja, banyak. Makanya mau dibilang kitab suci berarti harus kumpulan firman-firman yang disampaikan oleh yang kuasa kepada manusia. Nah, makanya menurut saya itu baru dikategori kitab suci. Seperti abang punya itu mungkin ya, menurut abang itu kan kitab suci. Berarti kan kumpulan firman yang disampaikan oleh yang kuasa kepada manusia kan. Maaf Pak Julius, berarti menurut Anda bukan kitab suci ya, PB itu ya, bukan kumpulan firman Tuhan ya, alias bukan kitab suci ya. Tidak semuanya kumpulan firman Tuhan di situ, tidak semuanya. Itu kan kumpulan kitab. Clear. Abang, mau dilanjut Bang Jojo. Tulisannya saja Alkitab, kumpulan kitab. Kalau Al-Quran itu kumpulan surah. Lalu di kumpulan kitab suci, saya mau tanya, kalau memang itu kitab suci, berarti sesuatu yang suci itu tidak boleh ada kata-kata jorok di dalam situ. Lalu coba buktikan saya, apakah di dalam Al-Quran juga tidak ada jorok? Yakin Pak? Yakin di kitab suci itu tidak ada kata-kata jorok? Yakin nggak Pak? Bang Jojo, kan dia udah ngaku itu bukan kitab suci, bukan firman Tuhan Bang Jojo. Iya makanya. Tapi katanya
kitab suci itu tidak ada kata-kata jorok di sana, gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya bisa buktikan? Di Alkitab Bagaimana? ada. Nah, Ada, justru dia karena di sana ada kata jorok itu dia menganggap itu semakin kuat kalau itu bukan kitab suci dan bukan firman Tuhan. Itu loh Bang Didi. Iya, makanya bingung ini aku. Ada yang tidak, karena itu kumpulan kitab, Bang. Namanya kumpulan kitab itu. Bapak itu tadi bilang pengalaman pribadi orang dengan Tuhan, ada firman Tuhan. Oke, kita urai satu-satu dulu ya, Pak ya. Oke, kita urai satu-satu dulu ya. Suci ini apa, Bang? Saya mau tanya suci apa itu? Kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak ditambah dan dikurangkan oleh tangan manusia. Ya, firman Tuhan yang wahyunya turun langsung kepada perantara nabi, ya, yang tidak ditambah ataupun tidak dikurangi. Iya dong. Yang suci Al-Quran ya. Saya mau tanya ini satu pertanyaan. Sebentar. Bapak ada tadi di dalam Al-Quran tidak sunat Nabi Muhammad ada. Kalau memang dia sempurna, dia lengkap, ada. Tidak, sebentar ada, Pak. Bang. Sebentar dulu Pak. Kita kan lagi mengurai. Dulu. Waktu sholat di dalam Al-Quran juga tidak ada, Bang. Satu-satu dulu Pak. Satu dulu. Baik, nanti itu masuk ke sana. Kita satu-satu dulu mengurai. Tidak ya. akan ada, Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada 114 ayat itu tidak ada tulisan itu, Bang. Yang ada itu di hadis. Berarti Al-Quran juga perlu hadis. Bapak tahu hadis itu apa? Bapak tahu hadis itu hadis mungkin apa? Juga kitab yang lain saya juga tidak mengerti. Berarti. Nah itu udah jangan bicara kalau Bapak nggak ngerti. Kalau Bapak tidak mengerti hadis itu apa, jangan bicara. Mari, makanya sekarang kita urai. Pertama, Bapak mengakui bahwa kitab suci itu firman Tuhan. Yang kedua, kitab suci itu tidak mengandung kata-kata jorok, ya. Dan yang ketiga adalah kitab suci itu Oke. Halo. Iya. Halo. Tadi saya dengar dari Bapak punya cara dari pandangan Bapak terhadap Alkitab itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah ditambahi atau sudah dikurangi seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Saya mau kita cuma diskusi saja ya Pak, bukan berarti kita berdebat. Saya tidak mau kalau kita berdebat ya. Kita bicara tentang kalau dalam Alkitab itu maaf kata menjelaskan tentang kita harus didasarkan dalilnya ya. Kalau di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran seperti itu ya. Itu kesimpulan kenapa Alkitab itu dicantumkan itu ternyata diilhamkan oleh Allah setiap orang yang menulisnya, bukan dari pikiran mereka. Kalau kita melihat dari secara logika, memang ada secara logika, tetapi kalau kita harus melihat secara iman seperti itu. Kita melihat secara iman bahwa Allah itu mengasihi umatnya sehingga dia memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran apa sih yang harus dilakukan manusia supaya dapat mereka hidup dengan baik selama mereka di dunia seperti itu. Akhirnya itu tercantumlah Alkitab yang ada. Tapi kalau dikatakan ada yang sudah menambahi, saya ingin tanya sih Pak, siapakah yang menambahinya, pada saat kapankah dia menambahinya, dan kita harus buktikan hal itu kalau memang kita punya asumsi bahwa ini sudah ada penambahan, ini sudah ada ini. Kita bisa buktikan Pak, lewat kodeks original teksnya kita bisa buktikan itu Pak. Betul. Markus 16 pasal 8 di terbitan LAI ada satu paragraf Markus 16 pasal. Sebentar. Bang JJ, aku mau tanya dulu satu nih. Aku tanya dulu. Oke, silakan. Kalau ayat-ayat atau pasal-pasal porno di dalam Bible itu, apakah pantas ada di dalam Bible itu ayat-ayat porno? Saya sudah mengatakan tadi di
Dia sudah mengakui kalau kitab suci tidak ada yang purno-purno itu, Bu Rahma. Makanya dia tidak mengakui bahwa Bible itu kitab suci. Iya, udah diakui tadi. Berarti kenapa kok imani? Semua itu sudah diilhamkan oleh Allah seperti itu. Sekarang kita tinggal buktikan aja tentang penambahan. Perubahan dan penambahannya lewat original text, tinggal kita buktikan aja. Silakan, siapa yang menambahi? Tolong disebut siapa yang menambahi pada saat kapan dia menambahi. Bu Rama bisa bukain kode Sinai, Bu Rama? Bu Rama bisa dibukain kode Sinai, Bu Rama? Arti kitab suci itu apa? Kitab suci loh. Sebentar Pak, sebentar. Kita mau buktikan ya bahwa ada penambahan. Ya Bang. Bisa bukain Bu Rama Kodeks Sinaiticus. Iya. Minta tolong bukain Kodeks Sinai, Bu Rama. Tafadol Bang Ben. Aku bukan laptop ini, aku cuma HP ini dua. Nggak apa-apa, bukain aja. Nanti bisa zoom kok itu. Kodeks. Silakan Bu Rama. Semua kitab di dunia itu mengalami perubahan. Tidak ada satu kitab di dunia ini yang tidak pernah mengalami perubahan. Namanya perubahan zaman. Tafsirannya itu loh. Berbeda Pak. Ya, di sini yang kita bicarakan adalah penambahan dan pengurangan. Terbentuk itu 1924 itu di Mesir. Apa lagi? Apa saya yang menipu? Saya punya Al-Qur'an. Saya punya Al-Qur'an ya tahun 1902. Tidak ada manuskrip satu pun Al-Qur'an di dunia ini. Bagaimana, Pak? Yang bisa jumlahnya itu bisa 100, tidak ada. Bapak, silakan Bu Rama. Mark 16 ayat 8. Markus 16 ayat 8. Oke. Caranya aku nggak paham nih, aku gaptek. Mana caranya, Bang? Aku nggak pernah buka ini. Bagaimana caranya? Ayo, silakan yang bisa. Teknologi. Buka itunya Bu Rama tentang kita reset tentang Kodeks Sinai Bu Rama. Mumpung jam sekian aku mau mandi. Berarti aku ketik. Sebelahnya yang kolom-kolom kita terpental. Itu Bu Rama sebelah kanannya. 1, 2, 3, ting. Ketutup lagi Bu Rama. Coba yang lain, Bang. Aku nggak paham nih buka-buka ini. Kasihan tuh orang tua itu. Kamu yang muda-muda itu usahakanlah. Masa ketika orang tua. Aku kebetulan di jalan ini bawa satu device. Bisa juga begitu lah. Yang tadi udah benar Bu Rama. Udah benar Bu Rama. Orang tua tuh. Udah benar ya. Kamu yang orang tua, Bang. Aku tuh masih muda loh. Oh iya masih muda ya, berarti masih ABG. Ya kamu aja yang tua itu. Ibu, suara-suaranya aku badan-badan Esau. Jadi dari suara saja bisa tahu ibu. Kalau ibu masih muda, berarti ibu masih ABG. Aku ini lagi ini kemarin aku konser. Pak Julius kemarin aku konser. Oke, jadi mantap, ini aku serak-serak. Oke Pak. Iya, terus yang mana Bang? Bang Ben yang mana nih? Aku nih pencet yang mana Bang? Ya Allah ya Robbi, aku belum pelajari nih kodeks. Ibu sekolah teologi saja Ibu. Daripada Ibu. Ini temanku ini dia lulus ini, dia kuasa Ibrani, dia kuasa Yunani. Sabarlah Bang, kepental jaringannya. Nah ini Bang Ozi, naik Bang Ozi. Naik Bang Ozi. Bang Ozi tuh boleh naik tuh. Ngapain aku lari dari Oten? Penyembah manusia, kita mau lari dari penyembah manusia, enggak lah ya. Oh iya, Tuhan itu manusia, Ibu. Kok Ibu yang bingung? Betul, saya tidak bingung, Ibu yang bingung.
Yusuf bin Dia Ajaib. lapar. Iya bang, betul ya. Iya. Pencipta jadi ciptaan loh. Dia lapar. Itu sudah jelas. Kok ibu yang pusing? Dia menyusu. Dia apa kita ya? bicara dengan baik ya. Dia berdoa. Ya itulah bang, Tuhanmu itu bang. Padahal di dalam Bible Iya, ya. jelas Dalam juga, bilangan Ibu. itu Allah Namanya manusia. Bukan pula. Enggak bang, di Biblemu itu tertulis di bilangan. Allah bukan manusia sehingga ia lupa. Bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Ya kan? Makanya kita heran kok kalian menuhankan manusia. Jelas di Biblemu kok Allah Ya itu Allah itu bukan manusia lah. Ada Yang bilang manusia itu siapa? Bu, Assalamualaikum. Bahas apa nih, bawa kodek nih? Nah silakan buktikan. Ini Abang Jul ini nggak percaya kalau sudah dirubah-rubah diedit. Bang Oji bisa open cam. Pojok kanan atas itu ada pojok. Berapa sampai di mana dia berubah-ubah? Ya, itu di pojok kanan atas, pojok kanan atas itu kan ada tulisan buk. Mana? Ada aja Yohanes itu kan. Ada tuh ada tanda panah, cari Yohanes kok Matius. Bukan. Enggak, Markus 16 ayat pasal 8. Markus aja cari Mark itu titik. Markus. Itu kan buk, ada buk. Titik-titik. Nah. Bukan itu buat titik 3, buat titik 3 keluar dulu. Oh, keluar. Ya Allah ya Rabbi. Aku mau kursus nih. Ibu mesti belajar itu banyak lah supaya di dalam diskusi ibu tambah mantap. Kita udah pintar Pak, kita tidak menuhankan manusia. Ya, tapi kalau pintar itu jadi. Osos gedein os. Aku juga nggak ini device-nya cuma 1. 16 Bang ya. Oji aja biar kita belajar. Gedein. Aku soalnya device aku cuma 1. Host, ibu. Host gede host. Pertanyaanku tadi. Kalian ribut membuat kalian apa? Markus. Membuat banyak lamanya untuk mencari tahu ya. Kita lihat sampai berapa nih? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis cuma 8 doang. Kok habis Pak? 8 doang Pak? Itu gimana Pak? Sampai salah alamat. Tulisan apa itu? Kok sampai 8 doang Pak? Satu pertanyaan kok masih lama. Sekarang kita buka kitab sabdanya. Coba. Jadi gini ya Pak, di LAI Markus 16 ayat 8. Dengerin dulu Pak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Nanti abang tambah bingung. Iya itu kita lebih pintar dari Bapak. Tenang aja. Tenang aja Pak. Kita ke dalam bahasa yang disempurnakan. Mbak, yang ada Markus 16 ternyata. Markus 16 pasal 8 itu ada di Alkitab terjemahan LAI ya, satu paragraf, tapi itu nggak ada di Kodeks Sinaiticus. Itu gimana ceritanya? Sudah ditambahkan. Cuma dapat satu kode toh. Ada kode-kode yang lain dong. Coba cek Abang. Sampailah. Kalau dibuka dia punya kodeks yang pertama, saya jamin abang-abang tidak tahu akan baca taruhan berapa dengan saya. Karena itu bahasa yang sangat dulu. Dia punya hurufnya saja itu tidak ada tanda-tanda yang seperti sekarang loh. Begitu. Bapak tahu Kodeks Sinaiticus nggak Pak? Saya tidak tahu. Yang penting itu ada dia punya manuskrip begitu banyak. Kasih jawaban dulu yang saya tanyakan Pak. Manuskripnya itu banyak. Yang Bapak dapat itu cuma baru satu-satu. Masih ada yang lain lagi tuh Bang. Tapi saya tidak terlalu pusing dengan barang begitu. Ya, tadi kan Bapak bilang, oke lah kita lupakan. Bapak nggak, oke, Bapak tadi nggak ngerti apa itu Kodeks Sinaiticus, mungkin terlalu berat buat Bapak ya. Bagaimana kalau bisa, Bapak tadi kan bilang ya,
Alkitab itu tidak ada penelusuran sejarah, ya, penelusuran sejarah. Nah, Abang juga tidak mengerti barang itu. Abang itu siapa? Loh, abangnya memang ahli dalam situ. Abang peneliti. Ya makanya kita buktiin, Pak. Kita buktiin, Pak. Abang dan saya ini jemaat biasa. Begitu Siapa yang loh. mempalsukan itu Alkitab dan mana aslinya, tolong dijelaskan pada tahun berapa, seperti itu loh. Itu saja. Yang paling simpel, tadi kan Bapak bilang, Alkitab itu kumpulan sejarah segala macam, bahkan Pak, sejarahnya aja banyak sekali yang kontradiksi. Contohnya ya Pak ya, yang paling sering orang Kristen, sebentar, nanti saya jawab, nanti ada yang jawab, tenang aja ya. Kita buktikan sejarahnya ya Pak ya. Di dalam misalkan nih contohnya ya, di 2 Raja-Raja pasal ayat 8 pasal 26 ya, umur Ahazia ketika naik raja itu tertulis 22 tahun. Tetapi di 2 Tawarik ya, pasal 22 ayat 2 itu 42 tahun. Artinya ini secara sejarah histori sudah berantakan. Apa itu yang disebutkan kitab suci? Gimana tuh Pak? Tanya sama Bapak siapa ini? Atau mungkin yang paling fundamental ya, tentang proses sejarah penyaliban Yesus. Ya. Misalkan di Yohanes Yesus mati disalib jam 12. Tapi di Markus itu jam 3. Kata Bapak, kitab suci itu adalah sebuah penelusuran sejarah. Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Barat beda enggak? Memangnya peristiwa Yesus disalib di mana? Beda tempat gitu? Hah? Gimana? Jadi Yesus disalib di 2 tempat gitu? Yang satu di Indonesia Timur, yang satu di Jawa Barat gitu? Abang tidak mengerti budaya. Contoh ya, ada orang Yahudi itu bilang bulan ke-9 itu bukan bulan 9 yang kita pakai. Bisa mengerti? Berarti abang belum mengerti. Ternyata sih, Pak? Bapak ngomong apa? Abang tidak menguasai pola-pola di dalam Alkitab. Tetapi bagus juga. Loh, saya menunggu itu tentang pertanyaan saya. Kan tadi koar-koar berbicara tentang mana ini sudah palsu Alkitabnya. Saya tanya siapa yang palsukan dan mana aslinya, kenapa tidak dijawab dari tadi? Lah itu sudah ada di ayat loh. Itu sudah dijawab tadi. Saya sudah jawab tadi. Ya. Dari coba kasih dalilnya, kasih buktinya. Oke, kamu baca Yeremia 8 pasal 8 sama Mazmur 119 ya, 119 pasal 136. Baca. Itu harus berdasarkan konteks ya. Kita harus baca semua perikopnya. Kisahnya bagaimana, baca aja dulu, baca aja. Jangan hanya satu-satu ayat ya. Kalau kita mengatakan satu-satu ayat itu tidak maksimal. Terima kasih buat. Maaf ya, saya cuman komunikasi kita berdialog saja ya. Saya tidak mengajak untuk kita berdebat. Saya tidak suka kalau berdebat. Mau saya bacain? Silakan, Yeremia 8 pasal 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan?
Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ya, kita tadi ada dua kan, Mazmur 119 pasal 136 kalau nggak salah. Sebentar ya. Udah di Yeremia 8 nomor 8 juga benar itu, Bang Ge. Iya, biar makin puas aja kok. Tapi alhamdulillah ya. Mazmur 119 barusan ada channel itu mengajukan ya. Cuman beberapa jam doang langsung diterima ya. Telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Karena memang sebenarnya itu channel itu nggak ada dosanya. Bagi Tuhan untuk bertindak karena Tauratmu